Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa salatan wa salaman ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arhamna wa ahlana bil Qur'an. Allahumma akrimna wa ahlana bil Qur'an. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbila. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Shadaqallahul azim. Surat Al-A'la ayat yang pertama. Terjemahannya, sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi. Maha benar Allah yang maha agung. Surat Al-A'la ayat yang pertama. Malam ini Bapak Ibu yang kita hormati, kita akan membicarakan satu ayat. Mungkin juga tidak selesai satu ayat ini, cuman setengah ayat saja, yakni surat Al-A'la ayat yang pertama yang kita ambil nanti. Sabbihisma rabbika, sucikanlah nama Tuhanmu. Ya. Memang Allah tidak suci, sehingga Allah perintah pula kita untuk mensucikan, ya, supaya kita menjaga kesucian itu. Salah satu dari asma Allah ada namanya Al-Quddus, yang maha suci. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Quddus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin. Lah banyak yang lupa ibu-ibu. Ya Asma Husna kan. Dulu di masa wali kota Pak Fauzi Bahar, ya, itu bergema Asmaul Husna, ya kan. Salah satu di antaranya adalah Al-Quddus. Apa arti Al-Quddus? Yang maha suci. Nah, sekarang kita yang diperintah sabbihisma rabbika, sucikanlah nama Tuhanmu. Jadi Allah perintah kita untuk mensucikan, ya kan? Perintah untuk mensucikan nama Allah, namanya atau juga zatnya gitu, ya kan? Maka itu ada dua pembahasan yang perlu kita pahami. Yang pertama, mensucikan asma Allah, ya, mensucikan asma Allah. Apa maksudnya? Jangan mensandangkan nama-nama kepada Allah, ya, yang tidak mensucikan Allah itu sendiri.
Ya. Walaupun sebenarnya kata-kata Tuhan itu kan tidak cocok juga disandangkan kepada Allah gitu. Cuman karena populer di Indonesia kan Allah, lalu orang memanggilnya dengan kata yang lain yaitu Tuhan. Ya kan? Kalau dalam Al-Quran awal-awal itu Rob ya, Rob. Nah, Rob ini mungkin yang sering dipahami orang, Robbana, ya Tuhan kami. Padahal Rob itu sebenarnya adalah rububiyah, penciptaan. Jadi kalau kita Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah pencipta seluruh alam. Nah ini kadang-kadang memang, apalagi kalau kita ya mengganti kata Allah dengan yang di atas umpamanya, ya kan? Nandiate salah nang tahu. Si ada teh, kebetulan rumah bertingkek gitu. Ada udah ada teh kan, nanti itu udah asal dan tahu itu ya, yang di atas gitu ya. Ya makanya sering kita sampaikan begini, wallahu a'lam, hanya Allah lah yang tahu, ya kan. Jadi kok bisa badari kata-kata Allah tuh Pak, ya kan. Jangan biasakan menggunakan kata-kata yang lain gitu. Kalau orang-orang Arab kan sebenarnya Lata, Uzza, apa lagi? Yang populer Lata, Uzza, Manat, Hubal. Nah, ya kan? Ada yang memahami Lata itu dari Illah, Uzza itu dari Al-Aziz katanya. Jadi orang-orang Arab Quraisy itu bukan tidak percaya kepada Allah Pak. Ya, malah nama ayah Rasulullah, bapak Rasul siapa namanya? Abdullah. Artinya hamba Allah. Ya. Nabi pernah bertanya kepada orang-orang Quraisy itu, ya, berapa Tuhan yang kamu sembah gitu. Ya kan? Ada 7, 6 di bumi, 1 di langit. Nah kalau tadasa kira-kira kamu minta tolong, ya kan? Yang disembahnya adalah Lata, Uzza, Manat, Hubal. Tapi kalau tadasa minta tolongnya kasih ya kayak yang di langit. Itu makanya orang kafir Quraisy itu disebut dengan musyrikin kan, orang-orang musyrik. Jadi orang musyrik itu orang yang percaya kepada Allah, juga percaya kepada selain Allah. Ya, maka itu sabbihisma rabbika, sucikanlah nama Rabbmu. Nah, usahakanlah ya dengan kata Allah. Ya, biasakan gitu. Dengan kalimat atau kata mengagungkan Allah. Kalau Allah yang tahu ya bilang aja wallahu alam, hanya Allah yang tahu. Kita serahkan sajalah kepada Allah, ya kan. Jangan kita serahkan kepada yang nandiate gitu. Ya kan. Kira ada anak dete kan, mangatu mah gitu ya kan. Hanya nandiate salah nak tahu gitu ya. Awak dah tahu mangadu mah gitu ya. Nak. Ya kan? Hanya Allah lah yang tahu. Yang kedua, ini kan sekarang banyak ini kata-kata Allah ini menjadi bahan hinaan. Saya berapa kali melihat itu ada Allah itu dibuat di tisu toilet kan,
dicetakkan, ada enggak Pak? Ya kan? Kita selalu menaruh kata Allah itu di atas ya. Kalau di masaji ya Allah, Muhammad gitu. Saya memang termasuk orang yang kurang setuju Pak kalau Allah itu dibuatkan di kayak di sini ada enggak? Di meja ini enggak? Apa mereknya? Hah? Allah juga. Nah, kalau berdiri nanti sejajar dengan kadang-kadang mimbar gitu kan, ada mimbar kan. Kalau bisa memang janganlah dibuat yang di bawah-bawah lah. Naikkan. Ya kan? Makanya sabbihisma rabbikal a'la. Tinggikan. Ya kan? Di kata-kata Allah itu ditinggikan. Bukan hanya kita meninggikan Allahnya, tapi juga meninggikan posisi, ya kan? Nah, posisi Allah itu, kalimat Allah itu begitu kita, ya kan? Makanya kalau kita memahami kalimat atau peninggian Allah itu sendiri, itu tidak bisa Pak. Memang dari hati kesungguhan kita untuk betul-betul memuliakan. Ya, memuliakan Allah. Maka itu jangan disebut nama Allah kecuali untuk yang baik-baik. Ya kan? Kalau madu ayam boleh enggak nyebut nama Allah? Bismillah gitu. Boleh enggak Pak Ji? Hah? Kan kata Rasul begini ya, kullu amrin kulli amrin sibalim lam yubda bi bismillah fahuwa aqtar gitu. Satu amalan yang baik kalau tidak dimulai dengan menyebut nama Allah, maka amalan itu terputus gitu. Jadi amalan-amalan baik itu disebut di situ nama Allah. Mau makan ya kan, sebut di situ nama Allah. Apa doanya kemarin, doa mau makan? Allahumma barik lana. Allahumma alhamdulillahilladzi, ya, jadi alhamdulillah. Awal, akhir di situ nama Allah. Kalau merokok boleh enggak Pak? Bismillah. Boleh enggak kira-kira? Ya kan, bagi orang yang anggap itu baik ya, bacalah bismillah. Ya kan? Saya teringat di waktu salah seorang ulama kita bagi pengajian di suatu daerah, di situ hobi orang madu ayam Pak. Pas ulama ini ya sebenarnya disegani. Pas waktu beliau lewat di situ orang hanyang Pak berhenti orang madu ayam. Mangga tuh. Madu ayam ya, aja lupa baca bismillah yo. Begitu cara dakwah tuh Pak, bil hikmahnya itu luar biasa. Kita pikir orangnya, kalau madu ayam baca bismillah Pak, sawananya kan. Ya kan. Akhirnya tidak puas Pak, berhenti madu ayam, tanyakan ke Buya, memang boleh baca bismillah madu ayam Buya itu. Memang Pak perasaan tuh. Tidak lama perasaan dah ya, madu ayam ko baca bismillah. Kalau itu mana kali tinggal? Baca bismillah kali tinggal atau adu ayamnya kali tinggal gitu. Hah? Baca bismillah kali tinggal atau madu ayam. Begitu cara memberikan ya kan dakwah kepada umat gitu. Tagayang-gayang dia dalam pikirannya, ya kan? Kau baca bismillah kali tinggal atau madu ayam kali taruhan gitu. Akhirnya berpikir lah Pak, ya kan. Nah, jadi bismi rabbik. Ya, kalau kita baca ya, dengan supaya kita kenal dengan Allah, Rabb kita gitu. Yang ketiga, kata sabbihisma rabbik. Ya kan? Sucikan nama Rabbmu. Jangan membawa kata-kata Allah itu ke dalam tempat yang tidak suci, Pak. Ya. Nabi itu selalu
Nabi kan punya stempel ya, stempel cincin khatam, itu di situ kata Allah, stempel. Jadi cincin itu ada kalimat Allah Pak, itu digunakan langsung untuk stempel ya. Jadi kalau mau stempel langsung itu stempelnya gitu. Dan itu dibuka Pak, setiap masuk ke tempat yang tidak suci maka itu dibuka, ya kan? Maka itu hati-hati Pak, ya. Walaupun dia kertas, kita kadang-kadang ada kertas Al-Quran yang berserak itu ya, kadang-kadang kita acuh aja Pak, ya kan? Mentang-mentang dia bukan lagi satu lembar, ya kan? Tidak menyatu dengan Al-Qur'annya, kadang-kadang satu lembar itu di situ ada kata Allah. Sekurang-kurangnya itu firman Allah kan? Ya kan? Kalau hanya sekedar tisu saja Pak, tisu, kertas tisu. Kalau salesma, apa namanya itu? Hah? Ingus ya, nggak salema deh Bu ya. Kalau dengan tisu kan tidak ada masalah kan? Tapi kalau kertas di situ ada Al-Quran, apa rasanya? Apalagi di situ ada kata Allah, ya kan? Makanya hati-hati Pak. Kalau ibu pakai kalung, di situ ada dulu, ya kan, Allah kan, ya. Bagaimana dengan bawa HP umpamanya? Nah, kalau HP itu beda Pak. Kalau HP-nya mati, tidak keluar aplikasi Al-Qur'annya, ya kan, itu sama aja dibawa dalam otak kita ini kan ada juga ini kalimat zikir ada dalam ini Pak. Subhanallah, ada kan? Alhamdulillah ada. Cuman kan tersimpan Pak. Yang tidak boleh itu dibawa dalam keadaan terbuka gitu. Makanya ringtone HP itu enggak usah lah. Ya. Kalimat-kalimat apalagi Al-Qur'an umpamanya, enggak usah lah. Karena nanti terlecehkan oleh kita. Ya kan? Nya alun apa le do? Alun selesai dibaca oleh wala matian wadduha wal lail, sampai lail, ya kan, wal lail, mati sekali. Apalagi kalau sempat nyoba bunyi sedang berada di dalam toilet, ya kan. Jadi mensucikan nama Allah itu termasuk, ya kan. Bagaimana kita bisa memuliakan asma Allah gitu. Ya, termasuk yang ditulis-tulis. Ya. Alhamdulillah lah Bapak Ibu, banyak dituliskan. Kaligrafi, ya kan? Tapi tetap letaknya di tempat yang tinggi. Itu artinya adalah memuliakan nama Allah, ya kan? Mana yang lebih baik Pak? Kalau ada kertas-kertas yang umpamanya buku agama umpamanya Pak, kan di dalam buku itu ada ayat-ayat Allah kan. Kalau rasanya tidak akan terpakai lagi, kalau tidak mungkin kita simpan, ya kan, kalau bisa dimusnahkan saja. Musnah dalam makna daripada nanti terinjak, ya kan, kalimat-kalimat Allah itu, ya kan. Makanya taruh di tempat yang tinggi, ya kan, supaya jangan terinjak atau terabaikan oleh kita gitu. Termasuk juga sebenarnya Pak dalam buat soal di sekolah itu kan tentang ada Allahnya gitu kan, ya kan. Itu bagian dari yang perlu kita selamatkan. Kalau tidak dibakar saja Pak, dibakar dalam makna menyelamatkan. Yang membakar dalam makna kebencian yang tidak boleh Pak. Benci kepada Al-Quran itu dibakar Al-Quran gitu. Tapi membakar Al-Quran untuk menyelamatkan yang sudah robek-robek, ya kan, sudah berpisah di antara ayat-ayat yang ada itu, boleh.